Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Sejarah Singkat Lailatul Qadar. Ternyata berawal dari kisah Nabi Sam'un. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah diturunkannya Lailatul Qadar. Sejarah diturunkannya Lailatul Qadar penting diketahui oleh seluruh umat muslim, mengingat hal ini sangat jarang dibahas. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Keutamaan Lailatul Qadar yang lebih afdal atau lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Sahabat yang beriman dimanapun berada, turunnya malam kemuliaan itu ternyata memiliki kisah menarik. Itu bermula dari Nabi Sam'un, seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang dikenal memiliki fisik yang kuat melawan kemungkaran. Nabi Sam'un Qoshi alaihissalam dijuluki Samson. Beliau memiliki beberapa julukan lain. Dalam bahasa Arab, beliau disebut juga Samsham atau Sam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simsun. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Sahabat yang beriman dimanapun berada, nama Sam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Qoshi artinya berasal dari Gazi atau Gaza Palestina. Beliau merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Sam'un Qoshi memiliki mukjizat, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Sam'un ini merupakan cerita Israeliat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un Qoshi
yang membuat beliau tersenyum. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Syam'un adalah nabi dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan dan diiming akan mendapat hadiah emas dan permata berlimpah. Singkat cerita, Nabi Syam'un kosi terperdaya oleh istrinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Syam'un berkata pada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutmu." Akhirnya Nabi Syam'un diikat oleh istrinya saat ia tertidur. Lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa hingga dibutakan matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Syam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, doa Nabi Syam'un dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain menyebutkan ketika doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syam'un menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan seluruh istana sehingga mengorbankan raja dan istri beliau sendiri. Setelah kejadian itu, Nabi Syam'un kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Sahabat yang beriman dimanapun berada, begitulah kisah Nabi Syam'un yang membuat Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Syam'un yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un Goshi." Kemudian Rasulullah diam sejenak dan malaikat Jibril pun datang dan mewahyukan kepada Rasulullah SAW tentang satu malam yang sangat agung, bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar, yang jika kita mendapatkannya maka malam itu lebih daripada 83 tahun 4 bulan atau menyamai ibadahnya Nabi Syam'un 1000 bulan. Dalam kitab Kisahul Anbiyah dikisahkan bahwa Rasulullah tersenyum sendiri lalu bertanya salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga
ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Syam'u. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang sejarah turunnya Lailatul Qadar. Referensi ini saya ambil dari satu Alkitab Musyafaqatul Qulub, yang kedua kitab Qishahul Anbiya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui saudara-saudariku semua dimanapun berada, kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, dan nantikan kisah-kisah seru selanjutnya.